ya, orang menempatkan hari ini menjadi Father's Day. Oleh karena itu judul ya yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini adalah Aku Sayang Papa. Kenapa judul ini saya ambil? Pada waktu saya menerima kiriman video yang saya cari sampai sekarang belum ketemu lagi. Di situ ada satu satu statement pernyataan dari seorang anaknya anak perempuan masih muda itu kan, dan dia dadak telepon papahnya dan dia berkata begini, ya, aku sayang papa. Dan melalui video itu saya coba tebak kira-kira papanya ngomong apa gitu. Ya. Dan ternyata sesuatu yang mengejutkan. Apa yang ada di hati papa itulah yang akan keluar. Ya. Sehingga pada waktu video itu saya dengerin, papanya berkata begini waktu anaknya ngomong sama papanya, "Boai papa." Ya. Dijawab begini, "Kenapa kamu? Kamu butuh duit ya?" Itu ada yang dalam benaknya seorang bapak di bumi, ya. Kamu butuh duit ya? Anaknya ketawa gitu, enggak papa, aku enggak butuh duit. Aku cuma kepengen ngomong, aku sayang papa. Yeah. Nah, dari cerita itu hari ini saya ingin bertanya, siapa yang pernah ngomong sama papahnya, aku sayang papa? Di bumi lo ya, di bumi lo. Ayo, siapa? Tuh, aduh, kasihanlah. Makanya perlu hari Father's Day itu, karena banyak sekali papa yang nggak pernah merasakan disayang sama anaknya. Berarti kalau kalian nggak sayang papa, sayang siapa? Boai koko. Saya ingat waktu kecil dulu anak-anak saya tuh suka bertanya gini, ya sembunyi-sembunyi, papi sayang koko atau sayang saya? Kemudian tuh baru koma, tapi nggak boleh dijawab sayang dua-dua loh ya. Suruh pilih satu. Siapa yang pernah gitu? Yo, aku ya. Nah, saudara, sulit kalau orang tua itu ditanya, kamu harus suruh pilih dia atau koko atau cicinya. Wah, itu memang satu perkara yang perlu hati-hati orang tua untuk jawab. Ini ya, oleh karena itu mari kita renungkan. Kita sendiri nggak pernah ngomong sama papa di dunia. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, yuk, ya, walaupun kita nggak bisa menebak hati seorang ayah di bumi, ya, tetapi kita akan sekarang melihat hati Bapa di surga. Siapa yang suka doa? Yang suka berdoa? Enggak ada. Siapa yang suka ngomong sama Papa, Bapak di surga, pada waktu berdoa dan berkata, I love you Jesus. Ayo. Orang kalau mau mengakui itu harusnya kan, ya. Nah, saya ingin untuk kita hari ini sharing ya tentang sesuatu yang perlu untuk kita ketahui. Kalau kita berbicara sama Bapak di surga, sebelum kita ngomong, sebelum terucap, Bapak udah tahu kan? Dengan kata lain, kalau kita berkata, Bapak, aku sayang sama Bapak. Itu saya yakin Tuhan pasti melihat. Ya. Pasti, tidak mungkin enggak. Firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Jadi dalam keadaan seperti ini kita nggak mungkin, nggak akan bisa untuk pura-pura cinta. Kepada dia yang di bumi kita bisa pura-pura cinta. Ya. Tetapi kalau sama Bapak kita nggak mungkin. Ya. Nah, ayo kita cek. Karena kalau orang namanya cinta, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tandanya bahwa kalau saudara dan saya ini memang betul-betul cinta sama Tuhan. Enggak bisa ditawar, enggak bisa dirubah, enggak bisa digeser. Menuruti segala, bukan sebagian. Bukan yang enak buat daging kita. Bukan yang kita bisa lakukan. Tapi semua. Dan pada waktu kita memiliki rasa sayang kepada Bapak kita, saya yakin apa yang dialami Simon Petrus itu akan dialami oleh kita. Kalau kita berani ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tuh sayang sama Tuhan. Tuhan pasti akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara mungkin berpikir, Bapak Gembala ini gimana? Enggak tahu kalau aku di masjid jemaat. Oh, kalau masih merasa jemaat, ya berarti kita belum sepaham. Kita belum mengerti tentang apa yang Tuhan percayakan buat gereja kita, bahwa ini adalah musim menuai telah tiba. Dan tuaian itu sebetulnya ada di sekeliling kita. Domba-domba yang Tuhan percayakan itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Sadarkah kalian waktu kalian bekerja di rumah, ada berapa orang? Kungkung, bubu, singsang, daidai. Anaknya 5. Oh enggak ya. 1, 2. Itulah domba-domba yang Tuhan percayakan. Kalau saudara berani berkata bahwa aku mengasihi Bapa, Tuhan menempatkan itu menjadi domba-domba. Ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara dan saya bertanggung jawab atas setiap jiwa yang Tuhan percayakan. Bukan cuma gembala kul. Memang kerinduan saya, ya saya buka isi hati saya, kerinduan hati saya semua nanti waktunya tiba, semua jadi gembala. Yang tadi berkata amin sudah jadi gembala belum? Belum. Tolong penilik catat jadi bisa disiapkan untuk jadi gembala yang berikutnya. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya menjadi gembala itu akan mendapatkan pengalaman yang paling indah sepanjang kehidupannya bersama di keluarga ilahi Gibeon. Menjadi gembala itu akan diproses betul-betul istimewa yang nggak akan pernah dialami di gereja manapun juga, ya. Kalau saudara nggak menempati posisi sebagai gembala. Dan memang kalau cuma sekretaris school, mohon maaf sesungguhnya. Ya, sekretaris itu paling-paling diprosesnya melalui gembala kul kan. Tuh nggak berani ngomongan. Ya. Ini mana nih tikernya kok datang-datang nih. Gerimis, rumput sudah basah semua, kita nggak bisa duduk. Lelet. Ya. Sakit hatinya kan cuma sama gembala, ya kan? Tapi kalau gembala, biasanya makanannya enak yang dibawa. Kali ini enggak. Kurang lagi. Ora warek aku. Tahu maksudnya ora warek? Ya, enggak kenyang ya. Sehingga kerinduan saya itu adalah semua akan jadi gembala. Waktunya tiba. Karena waktu musim menuai itu telah tiba. Harusnya semakin banyak tuaian, semakin banyak jiwa, semakin banyak dibutuhkan gembala. Saudara nggak salah masuk. Karena di gereja inilah
kita menjadi gereja yang memuridkan. Bayangin jadi anggota GUL suruh sekolah kom, betul kan? Pas saudara ngerti lebih dalam lagi. Begitu sekolah sudah selesai, kom 100, mungkin sedang berjalan menyelesaikan kom 200. Di training homili 3. Berapa kali trainingnya? 3-5 kali. Coba bayangin khotbah di depan teman-teman gitu kan, di lapangan itu. Supaya nanti bisa memiliki satu keberanian untuk sharing firman. Bahkan mulai ada pelayanan demi pelayanan yang dipercayakan. Saudara, pemuritan itu harus segera dimulai. Dan akan terus dimulai. Dan saya merindukan, jangan pulang, kecuali kalau yang suruh pulang itu suami. Walaupun nangis-nangis kayak tadi, kalau suami mengundang pulang ya pulang kan. Nah, nanti waktunya tiba boleh kembali lagi, beranak cucu lah, penuhi dari Tapi saya merindukan saudara pulang sudah bisa berdampak. Saya senang sekali dapat berita dari anak-anak rohani. Pada waktu pulang, sebelum pulang itu ngomong-ngomong dengan saya di lorong sana. Ternyata tempat terbatas tidak menghalangi. Untuk hal-hal dalam rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Dia tanya, dia coba mengajukan beberapa masalah. Kalau hadapin seperti ini saya harus lakukan apa. Saya cuma kasih bekal singkat benar. Betul sampai di Indonesia. Tadi katakan gembalakanlah domba-dombaku. Dia dapat tetangga anak muda yang stres. Umurnya baru belasan. Stres. Karena stres dia kalau marah teriak-teriak, pukul-pukul seisi rumah. Itu betul-betul kalang kabut menghadapi sikap. Dia dengan telaten mendampingi. Dia dengan telaten bawa ke dokter, diurus BPJS-nya. Bahkan pada akhirnya harus masuk ke rumah sakit, dia antar ke rumah sakit. Itu berapa bulan yang lalu saudara, mungkin hampir setahun. Tapi sekarang sudah buka gereja. Saya tahu kenapa tepuk tangannya nggak meriah. Karena nggak semua orang bisa dan berani ngerawat orang stres. Jangan Tuhan, aku di Hongkong ngerawat kongkong galaknya popo yang cerewetnya gini aja udah, aku udah nggak kuat, pulang dikasih orang gila. Iya, percayalah Tuhan nggak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Iya. Oleh karena itu, sikap hati kita lah yang akan menentukan. Ya. Pada waktu kita berkata sayang, itu pasti nggak akan lepas, nggak akan lewat. Gembalakanlah domba-domba. Karena di sekitar kita banyak, nggak cuma majikan, satu gedung di mana saudara bekerja, pasti akan ketemu domba. Di pasar, ya, di sekolahan, saya yakin akan Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan makanan, bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Orang yang nggak tahu jalan keluar rencana Allah dalam hidupnya. Memang menghadapi seperti itu berat, saudara. Saya tahu berat. Sehingga ada yang gak kuat akhirnya menyerahkan tugasnya. Bahkan akhirnya alasannya macam-macam. Tapi betapapun kau lari, engkau gak akan bisa. Rencana Tuhan itu pasti akan tergenapi. Gembalakanlah domba-dombaku. Lihat kiri kananmu yang belum gembala, tunjuk. Bentar lagi kau jadi gembala.
Kok saya dengar suaranya sebentar lagi kok jadi gembala, nggak ada yang amin. Iya. Jangan berpikir itu berat. Ya. Ayat ini memberikan satu jalan keluar. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kepada siapa engkau berkata, I love you. Dan bukan untuk manusia. Saudara, pada waktu kita mengasihi itu kita akan all out. Ini satu hal yang otomatis dan waktu ngerjakan enteng. Pasti enteng. Kenapa? Ya karena kepada satu pribadi yang kita kasih. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kita berani ngomong sama Tuhan, aku sayang Papa. Siapa yang pernah waktu doa ngomong sama Tuhan dan berkata, aku sayang Papa? Yuk, tinggi-tinggi. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Saya nggak tahu apa yang saya alami, kalian alami nggak? Tapi harusnya sampai ke situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu adalah janji daripada Allah. Dampaknya apa? Kalau Tuhan yang kita sembah itu menemukan hati kita benar-benar mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan, perhatikan, menyatakan diriku. Kepada siapa? Kepada yang ditemukan mengasihi Tuhan. Saudara percaya ayat ini? Menyatakan dirinya itu berarti kita bisa menikmati hadiratnya. Memang Allah kita roh. Gak terlihat wujud secara fisik. Tapi pada waktu kita bisa menikmati hadiratnya, ya. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita ini, damai sejahtera itu melimpah. Saat kita sedang menghadapi tekanan, masalah, persoalan, ya, yang sangat menghimpit kita. Kadang-kadang orang yang ada seperti ini malah berkata gini, lebih baik aku mati aja. Mati itu antri. Kalau nyerobot, lah kalau tempatnya belum jadi di emperan loh saudara. Ya kan? Ada janji bahwa itu damai sejahtera. Itu akan melimpah dalam hidup kita. Jika pada waktu saya menghadapi banyak tekanan, persoalan, saya cuma menghampiri Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Dan ternyata hadiratnya yang membuat damai sejahtera itu jadi melimpah dalam kehidupan saya kembali. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan kepada siapa yang ditemukan oleh Tuhan itu benar-benar mengasihi Yesus. Sekarang bagaimana caranya kita melakukannya itu? Saat kita berdoa, mungkin di Mazmur saudara pernah mendengar satu ayat berbunyi,
S-E-L-A. Selah. Saya menangkap salah ini adalah kita hampiri Tuhan dan kita duduk diam. Kebanyakan orang doa itu lebih banyak ngomongnya. Wah, cerita dari A sampai Z. Setelah selesai ngomong begitu banyak, kadang-kadang aminnya diganti. Wah, sudah ngantuk, tidur. Sayang, tadi ada janji Tuhan. Pada saat kita menyatakan sayang kita, kasih kita sama Tuhan, dan Tuhan itu berkenan untuk hadir, saya percaya kehadirannya itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Amin. Berbeda karena apa? Dia temukan kata-kata ini. Woai Papa, aku cinta Tuhan. Enggak basa-basi dan memang itu ada dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan itu pasti ngomong. Pasti ngomong. Kenapa? Dia melihat anaknya diam. Hambanya sedang melakukan berdiam diri, menanti-nantikan. Firman Tuhan katakan seperti mata hamba perempuan melihat kepada tangan Tuhan, nyonyanya. Mata hamba laki-laki tertuju kepada mata Tuhan, tangan Tuhannya. Enggak bergerak, diam. Saya yakin ini sesuatu hal yang akan menggerakkan Tuhan itu enggak cuma hadir. Dia pasti akan memberikan isi hatinya. Oleh karena itu, tunggu. Karena itu merupakan ungkapan daripada kasih Bapa. Mungkin dia bisa memuji kita. Mungkin Tuhan akan berkata, aku bangga tadi pagi kamu diajak untuk jalan-jalan. Untuk pergi ke tempat-tempat pariwisata di Hong Kong ini sama temanmu. Tapi engkau berani berkata, enggak, aku mau ibadah dulu. Ayo ikut aku. Saat temanmu menolak, engkau tetap ibadah. Mungkin Tuhan juga akan memuji, engkau mampu mengampuni sahabat dekatmu yang menusuk kamu dari belakang. Karena dia bisa melihat hati kita benar-benar bebas. Tuhan bisa memuji, tapi jangan sombong. Tapi hal yang lain, Tuhan bisa menegur kita. Kalau ditegur ya kita minta ampun. Kita hampiri Tuhan, kita minta ampun. Tuhan ampuni bukan? Dosamu semerah-merah, germisi putih seperti kain kesumba. Dan bertobat. Bertobat. Jangan ulangi lagi. Siapa yang pernah merasakan pada waktu saat teduh, engkau dilawat, engkau seperti merasakan pelukan daripada Tuhan. Yang pernah angkat tanganmu. Jangan turun. Itu tanda Tuhan menerima engkau apa adanya. Bayangkan kita ini sudah bobrok. Kita ini salah, kita ini berdosa. Tapi Tuhan masih berkenan untuk hadir, Tuhan masih berkenan melawat kita. Bahkan Tuhan masih berkenan untuk mendekap kita, menyatakan kasih-Nya. Siapakah kita ini? Begitu disayang oleh Tuhan. Oleh karena itu rindukan.
Father's Day hari ini, saya merindukan Tuhan berikan kepada semua umat-Mu yang ada di GPI Hong Kong ini. Kasih sayang Tuhan yang meresponi karena hari ini mereka mau berkata, aku mengasihi Bapa. Yuk kita siapkan hati, kita ambil waktu untuk banyak diam. Sementara musik memainkan instrumentali, kita hampiri Tuhan. Jika engkau berani berkata, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta padamu. Dan alami hadiratnya. Sampai damai sejahtera-Mu itu akan mengalir. Kenama sori naralamatakaya. Jadikan hari ini Father's Day Tuhan, hari yang tak terlupakan. Umat-Mu akan menikmati hadirat daripada Tuhan, lawatan yang daripada-Mu, yang akan menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, menghibur yang susah, menyembuhkan yang sakit. Sinanamu naralamatakaya. Segenaralabasura labatakaya ralabalabalabalaba. Sinayaralamayana. Yesus, Yesus, Yesus. Siapa yang rindukan camahan Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku perlu Engkau, Bapa, aku perlu Engkau. Bapa, pegang. Ya, setiap tangan yang terangkat Tuhan. Bapa, ku rindu selalu. Yesus, Yesus, berada dekatmu, melihat senyummu. Kalau hatimu penuh dengan kasih untuk mengasihi Allah, bangkitlah berdiri di tempatmu. Jangan pedulikan kiri dan kananmu, karena Tuhan akan melawat engkau secara pribadi. Lawatan yang akan menyembuhkan, yang memulihkan, yang membebaskan, yang menguatkan, yang menghibur, sehingga kita pulang dipulihkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Angkat tinggi-tinggi tanganmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu.